Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nabila Oktavia Ramadhani akan menjelaskan tentang uang. Nah, seperti yang kalian ketahui, uang adalah barang yang digunakan sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa. Nah, dari fungsinya tersebut, kalian tahu nggak sih proses pembuatan dan sejarahnya? Atau kalian hanya menggunakannya saja tanpa tahu proses pembuatan dan sejarahnya? Sangat disayangkan bukan? Yuk simak videonya agar kalian tahu proses dan sejarahnya. Nah, poin pertama, kita akan membahas tentang sejarah uang. Muncul di tangan para pedagang ketika mereka kesulitan dalam jual beli dengan sistem barter. Pada masa Koesus, bangsa Yunani membuat uang komoditas sehingga tersebar di antara mereka kapak dan koin-koin dari perunggu. Sejarah mata uang Indonesia berawal pada tahun 1946, yakni dengan diterbitkannya mata uang pertama oleh pemerintah, yakni orang Republik Indonesia, atau bisa disebut ORI. ORI pertama kali diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Meskipun demikian, bila dilihat dari lembaran ORI pertama, tertulis emisi tanggal 17 Oktober 1945 pada masa dinasti Tang. Seseorang bernama T.S. Ailun mulai menciptakan uang kertas dari bahan kulit kayu murbei. Pada akhirnya, uang kertas mulai menyebar ke seluruh dunia dan membuat berbagai negara turut menciptakan uang kertas. Yang kedua ada jenis uang. Jenis uang dibagi menjadi 3, yaitu uang kartal, uang giral, uang kuasi. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang kedua ada uang giral. Uang giral adalah tagihan umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegraphic transfer. Yang ketiga ada uang kuansi. Untuk mendeskripsikan aset yang dapat diungkapkan secara cepat. Uang kuasi terdiri deposito berjangka, tabungan dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Yang ketiga ada proses pembuatan uang. Yang pertama yaitu desain uang. Untuk membuat desain saja butuh waktu 2-3 bulan karena gambar yang ada di proses engraviting itu bukan sembarang gambar, namun gambar yang dibuat dari garis-garis murni yang dibuat menggunakan komputer. Lalu setelah itu dilakukan offset printing. Yang selanjutnya ada offset printing atau proses mencetak adalah layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar uang tersebut. Setelah offset printing dilanjutkan proses intaglio printing, yang mana merupakan proses penyempurnaan dari offset printing. Dan selanjutnya ada proses intaglio. Di sini mesin salah satunya akan mencetak warna hologram pada uang. Proses intaglio printing lebih rumit dari offset printing karena satu kali mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas, berbeda dengan offset yang bisa mengerjakan dua sisi sekaligus. Dua proses tersebut tak bisa dilakukan simultan karena harus menunggu tinta kering agar warna tidak pudar ataupun kotor. Proses yang keempat ada penyimpanan dan inspeksi. Setelah proses tersebut, pencetakan uang berlanjut ke proses penyimpanan dan inspeksi. Nah, dalam proses inspeksi ini akan diketahui mana uang yang layak edar ataupun yang tidak. Yang tidak layak edar biasanya karena tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna, ataupun kertas yang terlipat. Uang-uang tersebut akan ditandai dan dibolongi agar tak beredar. Yang terakhir, kita akan membahas peran uang dalam perekonomian. Nah, materi kali ini itu sangat berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang ataupun jasa,
Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran barang. Nah, dari penjelasan tersebut, kalian sekarang tahu kan proses pembuatan uang dan sejarahnya. Bahkan kalian sudah tahu kan sekarang peran uang dalam perekonomian kita. Nah, uang memang penting, tapi uang tidak bisa membeli segala-galanya. Contohnya iman, kebahagiaan, maupun karakter. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.